Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya jadi sorotan publik setelah video kontroversial dirinya saat dakwah viral dan dinilai publik sebagai bentuk pelecehan. Dalam video viral yang beredar memperlihatkan Muhammad Ilham Yahya Al-Baliki atau dikenal dengan Gus Elham, pemimpin Majelis Taklim Ibadallah Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kediri, menciumi anak perempuan dalam kegiatan dakwah dan di depan para jamaah. Aksi tersebut memicu kecaman luas di media sosial. Tindakan terhadap lawan jenis termasuk anak-anak dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama. Atas polemik tersebut, Gus Elham memberikan klarifikasi resmi terkait video dirinya yang viral. Dalam pernyataannya, Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Sebelumnya, Gus Elham juga pernah membuat kontroversi soal perkara rokok saat pengajian. Dirinya menyebut bahwa rokok itu halal untuk 1 kali hisapan. Semoga pihak yang berwenang mampu melakukan pembenahan terutama adab terhadap para penceramah. Tim TV One mengabarkan. Saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Ya, video permintaan maaf sudah dibuat kemarin begitu ya. Ini merupakan video yang lama dan anak-anak tersebut 2 tahun lalu kabarnya ya, Za? Videonya sudah dihapus, anak-anak tersebut dalam pengawasan orang tua. Tapi sebagai orang tua juga pasti kita juga sedikit takut begitu ya. Apakah ini bisa terjadi kepada anak-anak kita yang masih belum mengerti begitu ya. Mana batasan-batasan, sedangkan orang tua seharusnya sudah bisa membedakan. Memang kan klarifikasinya katanya sayang begitu. Tapi kan bentuk sayang yang bisa diberikan kepada orang yang ilmunya lebih tinggi kepada anak-anak kan bisa dalam bentuk lainnya. Apalagi ini sudah menjadi kontroversi dan juga menjadi konsumsi dari publik. Nah, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Bapak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Gus Ahmad Fahru Rozi, Ketua Tanfidzah PBNU. Selamat pagi Gus Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gus Fahrur, Assalamualaikum ya. Terima kasih banyak waktunya Gus Fahrur sudah bergabung bersama kami. Tapi saya mau ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad berbicara mengenai permintaan maaf sudah diberikan oleh yang bersangkutan. Tapi ini terlanjur menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi kontroversi juga. Beragam komentar ada di situ. Kalau berbicara mengenai Kementerian Agama sendiri, sudah ada regulasinya, sudah ada juknisnya, yang juga mengatur pengasuhan pesantren yang ramah anak ya. Dari Kementerian Agama melihat hal ini seperti apa dan berarti juknis dan juga regulasi ini tidak berjalan ya di lapangan, Pak Arsyad? Ya, terima kasih ya para pemirsa yang berbahagia ya. Pertama tentunya Kementerian Agama selaku kementerian yang membidangi urusan kaitan dengan keagamaan
concern kaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya, masalah pendidikan, masalah dakwah dan lain-lainnya. Maka Kementerian Agama sudah mengeluarkan beberapa regulasi, tadi sudah disampaikan keputusan Menteri Agama, ada keputusan Dirjen Pendidikan Islam kaitan dengan pendidikan rahmah di pondok pesantren. Saya pikir kita concern ya. Nah, jadi kami melihat begini, karena ini ruang dakwah ya. Dakwah itu kan menyebarkan sesuatu kebaikan ke halayak publik. Maka orang yang melakukan dakwah perlu menjadi contoh ya. Istilahnya kalau guru itu digugu dan ditiru kalau bahasa Jawa diteladani ya. Oleh diteladani. anak-anak. Makanya sosok pemberi dakwah itu harus mencerminkan sosok ideal. Karena publik mereka tidak mau tahu siapa yang menyampaikan dakwah ya, apakah Gen Z kah atau gen milenial atau mereka baby boomers. Tapi yang jelas mereka pengen tahu orang yang berbicara tentang kaitan dengan ajaran baik itu adalah sosok yang ideal. Oleh karenanya kami menyampaikan bahwa pendakwah seyogianya mempersiapkan diri ketika akan menyampaikan materi-materi keagamaan sehingga itu tidak menimbulkan kontroversial di publik ya. Apalagi kalau kita lihat negara kita, negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kaitan dengan akhlak, etika. Saya pikir hal-hal yang sifatnya kurang etik ya itu sangat dihindari. Karena apa? Karena tentunya akan memancing perdebatan. Apalagi nanti kalau kita bicara dakwah melalui media sosial yang notabene ruangan yang sangat luas, bebas, cepat, tidak ada batasan. Dan siapapun bisa berkomentar. Dan siapapun bisa berkomentar. Saya pikir Kementerian Agama concern, ya makanya Pak Menteri Agama pun sudah memberikan komentar juga, bahkan Wakil Menteri Agama pun menyampaikan itu tidak etis ya. Saya pikir ini tapi ada langkah konkretnya nggak yang akhirnya diambil oleh Kementerian Agama? Kan sebelum adanya viral ini kan sebenarnya juga sudah ada juknis yang tadi disampaikan. Regulasinya komplit kok sebenarnya. Tapi langkah konkretnya terhadap kasus ini seperti apa? Kami ada program standarisasi dakwah ya bagi para pendai ya, bekerja sama juga saya pikir dengan Ormas Islam ya PBNU. Bagaimana dakwah itu dilakukan mulai daripada SDM, pelaku dakwah ya, kemudian juga materi dan lain sebagainya. Saya pikir ini langkah kita untuk supaya dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah betul-betul bisa menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat pun mereka melihat, wah ini dai yang seperti ini yang kami inginkan. Saya pikir itu mungkin. Oke, kita ke Gus Farur. Gus Farur, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini kan bisa dibilang sedikit melukai banyak orang tua begitu yang sedikit takut ketika anaknya memang dititipkan di pesantren. Tapi kan ini tidak terjadi di semua tempat begitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini satu kasus ya, tidak terjadi di semua tempat. Dan kasus ini juga tidak terjadi di pesantren. Itu kan Gus itu kan sifatnya cuma pengajian terbuka untuk masyarakat gitu ya. Cuma ya dimanapun dilakukan itu memang tidak benar ya. Jadi mungkin dia ada kurang paham tentang, ada hadis memang tentang mencium anak, itu memang ada. Rasulullah mencium cucunya Hasan Hussein. Ada beberapa hadis juga tentang masalah ini. Cuma yang dimaksud itu mencium anak balita, anak kecil. Kita kan biasa toh ketemu anak ponaan siapa cium, bukan anak yang sudah beranjak besar seperti itu. Jadi itu salah memahami konteks, saya kira dia. Bahwasanya memang mencium itu ada beberapa kriteria ya dalam kitab kuning itu. Kalau mencium untuk kasih sayang pada anak kecil itu boleh, tapi menciumnya juga tidak di bibir, tidak di pipi begitu. Kayak kita maunya ada teman bawa anak kecil, balita, kan kita cium, tapi ciumnya itu di kening, bukan di pipi, bukan di bibir ya. Jadi ada penjelasan sebetulnya kalau orang mau ngaji. Cium itu kalau orang tua cium anak di pipi ya. Kalau anak cium orang tua di tradisi di Arab itu di kepala. Kalau saudara atau teman cium di kening ya. Cium kasih sayang itu di kening.
Kalau istri syahwat itu di bibir. Kalau cium pada ulama itu di tangan, gitu lah. Nah ini mungkin dia salah mengartikan bahwasannya ada memang anjuran Nabi mencium anak, tapi siapa yang dimaksud, ya kan? Terus usia berapa yang boleh dicium, gitu loh. Jadi ini saya kira pentingnya dai itu ngaji yang cukup supaya tahu. Jadi tidak asal Nabi mencium anak kecil terus semua anak kecil dicium. Mesti kan harus dijelaskan dulu anak kecilnya siapa, usianya berapa, kasusnya bagaimana, menciumnya bagaimana. Nah itu makanya pengetahuan itu sangat penting ya. Jadi bagi orang yang ingin menjadi dai atau menjadi guru, dia harus menguasai betul apa yang akan dia lakukan sehingga dia tidak salah menafsirkan sesuatu yang dia mungkin menganggap itu benar, ya, karena saya khawatir dia menganggap itu benar karena apa? Memang ada hadis Nabi mencium anak kecil, tapi bukan anak yang seperti itu, gitu loh. Anak kecil itu anak balita, ya, kita kan biasa tuh ada bayi gitu cium, cantik cium, anak umur 3 tahun, 4 tahun. Kalau anak perempuan sudah bisa bersolek, sudah menarik lawan jenis, itu ya tidak boleh, syahwat ataupun tidak syahwat tidak boleh, itu haram sudah, gitu loh. Nah ini harusnya dia mengerti itu lah. Ini kan digebiah-uyah, jadinya salah penerapan dan apalagi saya lihat nyiumnya itu pipi, bibir itu jelas nggak boleh itu. Itu sudah di luar kriteria itu, gitu loh. Baik, Gus, ini kan kejadian katanya sudah lama begitu ya, 2 tahun lalu. Kalau dari rekam jejaknya, apakah memang ada sempat pelaporan juga ke PBNU ataupun masyarakat yang sedikit kecewa atau ragu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Elham ini? Sementara ini belum ada ya, kan ini kasus ini di daerah, di Jawa Timur, di Kediri, dan kita tidak bisa mantau semua orang. Tapi seandainya itu, tapi saya kemarin coba tanya ke teman-teman di Kediri, sebelumnya sudah ada yang mengingatkan, kiai-kiai di sana itu sudah ngingetin, dia itu agak apa ya, jangan sembrono urusan perempuan gitu loh. Jadi katanya sih sudah ada yang pernah mengingatkan. Tapi kalau ke PBNU, ke kita, ke Jakarta mungkin terlalu jauh ya. Tapi di sekitarnya, di Kediri sebetulnya saya tanya sudah ada yang mengingatkan jangan berbuat seperti itu tidak layak, itu tidak pantas dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang dai gitu. Gus Fahrur, tapi apakah dari PBNU sendiri juga sudah mendalami terkait dari sosok Gus Elham Yahya ini? Secara khusus ya baru setelah kita mendengar ini kita berusaha tanya siapa dia, mondok di mana, ngajinya seperti apa gitu. Pemahaman saya ya memang kurang pengetahuan ya. Jadi tidak semua Gus itu pintar. Ini masyarakat kadang salah paham ya. Tidak semua Gus itu otomatis orang pintar, otomatis seperti bapaknya ya, tidak bisa dikebiak-uyak aja. Jadi memang kadang kita juga menyesalkan orang itu apa sekarang ini dibesarkan oleh medsos ya. Medsos ini sebagian dahsyat sehingga banyak orang tertarik itu hanya karena bicaranya, lucunya, humornya, bukan karena materinya yang atau ilmunya, kapasitas dia. Nah ini yang memang menjadi tantangan dakwah bagi kita, bagaimana medsos ini sudah diisi oleh orang-orang yang betul-betul capable terhadap bidangnya ya. Jadi sementara ini memang kita sudah berusaha bikin standarisasi, PBNU bekerja sama dengan Kemenak, MUI juga mengadakan, tapi kan tidak semua bisa dijangkau. Dan pemerintah juga belum memberikan standar wajib sertifikasi misalnya. Sehingga masyarakat itu kan boleh-boleh aja mengundang siapa saja. Nah ini yang menjadi masalah. Oke, Pak Arsyad, ini kan permintaan maaf sudah dilakukan begitu ya, tapi kan luka dari masyarakat Indonesia masih banyak yang terbuka begitu. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Apakah permintaan maaf ini cukup begitu ya? Mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Arsyad, tadi saya sempat bertanya sebelum iklan begitu ya. Permintaan maaf sudah dilakukan, apakah ini cukup? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi lah ya langkah yang dilakukan oleh Gus Elham. Langsung membuka istilahnya forum, menyatakan permohonan maaf ke ruang publik. Saya pikir ini juga harus menjadi contoh buat yang lain kalau ada kesalahan harus seperti itu. Jadi fair,
langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan tidak benar, kemudian tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi saya pikir tidak hanya kasus Gus Ilham ya, untuk yang lain pun demikian ya. Nah, tentunya yang kami harapkan setelah adanya permintaan maaf untuk dakwah berikutnya tolong mungkin disampaikan lebih bijak lagi sehingga publik ya yang notabene mereka berharap betul dari sosok dari panutan tentang contoh, tentang ilmu dan lain sebagainya, itu mengharapkan sesuatu yang baik buat mereka sehingga itu menjadi bekal mereka dalam Tapi Pak Arsyad, apakah dengan sudah viral dan menjadi kontroversi ini, akankah mungkin sanksi yang lebih tegas, pembinaan lebih dalam lagi kepada yang bersangkutan, atau mungkin dicabut sertifikasi dakwahnya dulu untuk sementara, itu seperti apa? Ya. Atau memang hanya ya sudah kita berikan lagi kesempatan untuk berdakwah seperti biasa? Saya pikir gini ya, kita nanti coba lihat kaitan dengan sertifikat atau sertifikasi yang dimiliki ya, karena Kementerian Agama concern terus terang ya dalam hal ini. Kita standarisasi tadi dengan PBNU, dengan MUI juga, supaya mereka memang betul-betul memiliki kaitan dengan keilmuan, kemudian keadaban, komunikasi publik yang mencerdaskan, yang memberikan hal-hal yang positif ya. Nah, kaitan dengan apakah akan ada tindakan tegas, saya pikir nanti mungkin bukan domain kami lah ya. Domain nanti pihak-pihak yang lain yang punya otoritas kaitan dengan hal tersebut. Tapi kami melakukan pembinaan. Kami istilahnya memberikan sesuatu informasi yang seharusnya seperti ini, yang tidak seharusnya seperti ini. Nah, kita kan juga sebenarnya pingin nantinya semua pendakwah memiliki standar yang sama dengan kualitas yang baik untuk memberikan ceramah dan juga dakwah kepada masyarakat. Tapi dikatakan oleh Gus Fahrur, tapi kondisinya memang di lapangan berbeda nih, karena tidak semua Gus itu pintar, mungkin banyak yang juga meneruskan dari keilmuan dari orang tuanya atau menjadi pendakwah karena memang lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan kondisinya para ulama dan juga pendakwah ini menjadi contoh untuk masyarakat. Semua tindakannya, semua perkataannya itu dijalankan, ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Nah, kondisi seperti ini harus seperti apa nantinya? Pengawasan lebih ketatkah atau langkah yang benar-benar lebih konkret, jangan sampai ada gus-gus lainnya yang juga menuai kontroversi begitu di kedepan hari? Pertama begini ya, dakwah di masa digital ini emang tidak mudah. Ya, kita mungkin tadinya hanya ngomong sebatas ngomong sendiri atau ngomong dengan seseorang ya. Itu juga nanti ketika publikasi melalui media sosial itu seakan-akan menjadi dakwah. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Jadi betul apapun yang disampaikan sosok atau panutan, saya pikir harus diperhitungkan betul ya konsekuensi logisnya ya. Ya jadi itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan tadi yang disampaikan Gus itu. Iya. Nah, saya pikir apa yang tadi disampaikan Gus Fahrur ada benarnya juga ya, bahwa tidak semua orang yang menyampaikan itu punya kapasitas keilmuan yang memadai. Nah, tadi lagi-lagi sekarang zamannya media sosial. Yang penting rame, yang penting heboh, itu yang nanti akan banyak menimbulkan fitnah-fitnah yang lain ke depannya. Itu yang terjadi ya. Nanti kami juga mungkin akan komunikasi dengan Komdiji juga kaitan dengan masalah ini. Saya pikir ini juga menjadi visi dan misi kami, bagaimana supaya dakwah yang dijalankan oleh para pendai itu memang betul-betul bisa memberikan efek positif buat para pendengarnya. Oke, kalau kita lihat kan beberapa kasus yang terjadi ini kan masih muda begitu ya. Apakah ada hubungan tingkat keilmuan? Kalau guru-guru kita dulu kan sudah lebih matang begitu ya ketika menyampaikan. Tapi kan medianya dulu belum terlalu banyak. Kalau sekarang di sosial media yang muda-muda sudah berbicara tapi ternyata seperti ini begitu. Catatan dari Kementerian Agama apa nih? Iya, ini memang kami lihat kan dari sisi umur kan masuk kategori Gen Z ya. Gen Z ini digital native ini. Jadi emang mereka sangat-sangat paham betul kaitan dengan media sosial dan bagaimana bahwa sesuatu itu bisa menimbulkan atau melahirkan viewer yang banyak ya seperti itu ya. Baik. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Reza ya.
yang Ada hubungannya nggak tingkat usia? Kalau misalnya dulu kan Gusnya sudah lebih Matang dewasa, lebih secara matang usia. begitu, ilmunya sepertinya lebih banyak. Kalau sekarang yang muda-muda kok saya ada pikir kontroversial nih. ada relasinya juga. Aha. Karena yang tua-tua ya, yang mereka masuk kategori baby boomers ya, mereka relatif sangat hati-hati sekali. Karena mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu pasti punya konsekuensi. Berbeda dengan generasi muda lah, anak-anak sekarang kan saya lihat ngomong ya sembarang aja pokoknya. Baik, saya coba ke Gus Fahrur lagi. Ini mungkin juga jadi pelajaran untuk kita semua. Kita juga tidak ingin ada video yang kontroversi lainnya. Tapi juga begini loh, Gus, kemarin juga kita melihat ada video yang mengatakan bahwa setiap rokok itu ini mendapatkan pahala. Setiap hisapan rokok ini mendapatkan pahala. Nah ini kan juga akhirnya menuai kontroversi lagi. Bagaimana seharusnya menurut PBNU dengan banyaknya ulama atau Gus lainnya yang juga memberikan dakwah khususnya di media sosial ini? Ya, ya itu tadi kembali ke ilmu, Mbak. Kalau dia itu berilmu, tentu dia tidak akan sembrono ya. Masalahnya medsos kita ini kan tidak ada filter ya. Semua orang bisa pegang mic, semua orang bisa bikin konten dan bisa dilakukan medsos engineering supaya banyak subscriber, banyak ini sehingga disukai orang. Dan masyarakat kita ini belum terbentuk ya. Masih banyak yang suka ngaji itu lucu. Jadi mana lucu, ketoprak-ketoprak, dagelan-dagelan jadi ustadz sekarang. Ludruk-ludruk bisa jadi ustadz. Karena orang cari lucunya, tidak cari ilmunya. Lah ini yang harus kita perjuangkan, kita dakwahkan agar masyarakat ini lebih cerdas memilih kiai atau gus atau dai yang memang betul-betul berilmu, yang dianjurkan yang bawa kitab supaya ngajinya itu nggak ngelambiar kayak gitu. Mestinya dia pegang satu kitab perujukan, membaca satu teks sehingga dia tidak keluar dari pembahasan dan urut. Sekarang ini kan saya lihat banyak ya fenomena seperti gus-gusan seperti ini, modalnya itu ganteng, kemudian dia gaul, terus lucu, terus ya disukai oleh anak-anak muda dan seterusnya. Terus itu kemudian menjadi viral walaupun saya banyak tahu mereka nggak punya kemampuan yang cukup. Saya kadang ngeri juga ya dengerin baca ayat salah, baca hadis pun salah. Tapi dia viral betul, nasional. Nah, tapi masyarakat nggak bisa dilarang kan. Masa kita boleh bilang jangan mengundang Gus Anu. Ya kita nggak bisa juga. Nah itu masalahnya. Oke. Baik, Gus ini sepertinya juga agak berat ya mengambil keputusan ketika memang mungkin tadi dikatakan tingkat keilmuannya masih belum cukup, tapi ketika memang dilarang untuk menyampaikan ceramahnya, dakwahnya, nanti bisa dibilang ini bentuk pembungkaman begitu. Jadi apa yang harus diambil keputusannya? Ya itu. Ya kita harus mengedukasi masyarakat. Mungkin Pak Arsyad dari Bimas Islam bisa membuat satu langkah atau mensupport dai-dai yang cakap itu supaya lebih populer sehingga medsos kita lebih ramai diisi oleh seperti Gus Baha, seperti siapalah ustadz-ustadz yang lain yang lebih berkapasitas dan kita orbitkan lagi gus-gus yang lebih pintar, yang lebih jelas sanad keilmuannya untuk bisa menyaingi mereka-mereka yang sekedar stand up comedy, yang sekedar lelucon ini dan masyarakat harus kita terus edukasi bahwa ngaji itu bukan lelucon gitu loh. Masyarakat kita sekarang ini menganggap masih ngaji itu humor sehingga kalau semakin humor semakin ramai itu antrinya bisa 1 tahun. Ada Gus yang saya kenal ini bisa 2 tahun antrinya itu ngundang itu antri 2 tahun. Padahal saya tahu dia jadwalnya sampai 2 tahun ke depan off, nggak nerima. Padahal saya tahu kapasitas ngajinya seberapa, cara baca kitabnya seperti apa. Tapi dia ganteng, dia gaul, dia disukai orang. Ya kita mau bilang apa? Masyarakat suka. Ya, makanya ya kita berharap agar Gus-Gus ini sadar kalau dia jadi tokoh supaya ngajinya ditambahi lah gitu minimal. Kita larang nggak bisa kan, tapi kita mohon supaya ditambahi lah pengetahuannya sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat gitu. Baik Gus,
Gus, tapi begini, kondisinya saat ini masih belum pulih kepercayaan dari masyarakat dengan hadirnya video-video viral tersebut. Bagaimana mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah di Indonesia, terhadap pondok pesantren di Indonesia, apa yang harus dilakukan? Khususnya untuk pendakwah yang masih muda nih, belum cukup matang, belum cukup banyak ilmunya. Saya kira tidak seluruhnya Mbak ya, masih banyak kok Gus-Gus muda juga yang pintar seperti Gus Kausar misalnya, Gus Reza atau banyak kok saya lihat sebetulnya Gus-Gus yang baik banyak. Cuma ya memang kalau baju putih itu terkena noda sedikit kelihatannya kotornya lebih jelas gitu. Jadi saya kira nanti akan terjadi seleksi alam. Artinya masyarakat juga akan memilih, oh ini bisa ngaji, ini nggak bisa ngaji. Suatu saat masyarakat juga akan sadar ya. Dan kita juga mendorong terus mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak memilih mubalek atau penceramah yang punya ilmu. Karena kita tidak bisa melarang mereka dan kita juga tidak bisa membatasi orang berbicara, tetapi kita hanya bisa menghimbau dan mungkin salah satu caranya ya kita munculkan, kita orbitkan ustadz-ustadz Gus-Gus baru yang supaya di medsos itu lebih ramai lagi. Mungkin ini tugasnya Pak Arsyad untuk mensupport pesantren-pesantren itu misalnya diajari bagaimana mengcreate satu konten-konten supaya Gus-Gus yang di kampung-kampung yang benar-benar ngaji, yang benar pinter ini bisa naik ke atas. Karena mereka itu sebetulnya dibesarkan oleh media. Jadi Gus-Gus yang terkenal itu saya lihat mereka itu bawa kru. Jadi kameramennya bawa ini, bawa itu. Jadi memang ada timnya gitu. Sehingga penampilannya di media itu menarik. Sementara Gus-Gus di kampung mungkin cuma pakai HP satu, angelnya nggak cocok, mic-nya nggak jelas gitu, gambarnya burem, akhirnya nggak menarik. Sementara mereka-mereka yang sudah Gus Medsos ini punya tim, sehingga diambil dipotong-potong yang bagus sehingga masyarakat tertarik melihat dia seperti wow gitu ya. Nah ini yang kita harus dukung supaya ada pengimbangan di medsos itu. Oke, Pak Arsyad gimana? Gus Medsos nih katanya, saya baru mendapat kosakata baru, Gus Medsos sudah lebih niat begitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa masyarakat kita lebih suka dengan ilmu agama yang disampaikan dengan lelucon, dengan jokes begitu. Itu kan mungkin lebih dekat dengan masyarakat. Tapi kan bisa disampaikan dengan cara berilmu begitu ya. Gimana Kementerian Agama melihatnya? Iya, gini. Saya minta pertama juga stasiun televisi ya, yang notabene banyak juga penontonnya juga bisa membantu lah kaitan dengan filterisasi para pendai-pendai ya. Kalau bisa nanti seumpamanya tidak ada daftar atau list, saya pikir bisa berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Kita punya list ya para pendai-pendai yang notabene mereka sudah punya sertifikat ya. Kemudian kaitan dengan tadi disampaikan oleh Gus Fahrur ya sebenarnya dari Gus-Gus yang ada tadi disampaikan contoh Gus Baha, Gus Kausar, Gus Gofur ya, kemudian Gus Reza yang notabene sisi keilmuannya memadai dan cara menyampaikannya juga bagus ya. Itu saya pikir itu juga bisa didorong juga ya, bisa didorong juga untuk bisa diperkuat lagi. Nah, kemudian kami coba nanti bekerja sama lah dengan PBNU bagaimana para dai-dai yang notabene mereka punya keilmuan dan mereka juga mungkin tadi sampaikan basic media sosialnya kurang bagus, bisa didorong, diberikan pelatihan agar mereka juga punya kesempatan yang sama dengan para pendai lain untuk bisa tampil dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Baik, harapannya dengan kasus ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bertindak, berucap, ini harus hati-hati karena bisa menimbulkan fitnah ke depannya, apalagi khususnya untuk para ulama muda, pendakwah muda yang memang ini adalah saatnya untuk dikenal masyarakat, tapi dikenalnya kita pengennya positif begitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak Asad dan juga Gus Fahrur sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, kita juga masih memiliki beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya ada pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengajukan permohonan bahwa Roy Suryo CS untuk ditahan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.